Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana ya ulumihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min syarrih faz wa id nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qism ats-tsani, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awda'al hikmata ahlaha wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa awqafahu 'ala al-maqsud min dairatil wujud wa halla syaklaha bayyana li banihi hurufaha wa samma ismaha wa rasama fi'laha minhum man sammara liwabilil qismati wa ma radiya itallaha. Alhamdulillahilladzi awda'al hikmata ahlaha. Segala jenis puji bagi Allah yang telah menitip hikmah kepada ahlinya. Masih ngecas tuh tidur. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Segala jenis puji bagi Allah yang telah mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa awqafahu 'alal maqsud, dan menyampaikannya kepada sebuah tujuan yang ia inginkan. Min dairatil wujud, ya, dari tidak ada menjadi ada. Wahalla syaklaha, dan menempatkan dia, beritahu dia segala, ya, segala bentuknya. Bayyana libanihi hurufaha, dan telah menampakkan tanda-tanda kesuksesannya kepada semua keturunan-keturunan beliau akan huruf-huruf alam ini, ya. Wasamma ismaha, dan ya, beritahu dia nama-nama semuanya kepada keturunannya. Arosama fi'laha, demikian juga, ya, membentuk bagaimana cara melakukannya, mengelola alam ini. Itulah nikmat-nikmat Allah yang patut disyukuri, ya. Untuk menghadapi semua ini, faminhum man sammara liwabilil qismah wa ma radiya battalaha. Sebagian manusia ada yang menerima nikmat Tuhan kayak derasnya hujan, ya. Sammara liwabilil qismah, sammara liwabilin artinya hujan yang deras, ya. Sebagian manusia, sebagian hamba Allah, ada yang menerima pembagian dari Tuhan secara deras. Apa yang diingatkan tercapai. Apa yang ia tuju juga sampai, ya. Wa ma radiya, ya, itallaha, dan dia juga reda terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi. Wa minhum man radiya bil azimah. Sebagian manusia ada juga yang, ya, komitmen tujuan utamanya, ya, sampai kepada Allah. Falamma aqada aqdal azim hallaha, maka tatkala dia sampai mengikat diri dengan sebuah komitmen sampai kepada Tuhannya, maka hallaha, dia terbuka, ya, melihat semuanya. Dua hal ini membagi manusia juga menjadi bagian. Mazamratun aqbalat ala islahis sya'ni
liyazhara fadlaha. Sebagian manusia menerima ya atas segala kebaikan yang diberikan untuk menampakkan kelebihan-kelebihannya. Azumratun tajawazat ilal jannatil jinan. Sebagian kelompok manusia juga ada yang sampai kepada batas kebahagiaan ya, puncak kesenangan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawati aqsanil isyan, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menemukan aqsanul isyan, ranting-ranting kemaksiatan. Ada orang yang baik dari awal luar biasa, tiba-tiba di tengah perjalanan dia menemukan ranting-ranting kemaksiatan, ada gangguan berupa kejelekan. Min sajaratit tughyan, berupa pohon kemaksiatan, pohon pelanggaran. Faqata'at aslaha, lalu dia mampu ya memotong pangkalnya, duri-duri hambatan pohon-pohon kemaksiatan dia mampu memotong. Sumanahat nahwa min a'laha, kemudian dia bisa sampai ya menemui sang pencipta al-haq. La'allaha, karena itu memang harapannya, tazfaru bisyafaiha wa la'alliha, dan juga dia mendapatkan apa yang ia harapkan berupa nikmat-nikmat Tuhan. Wa yukhatabuha syafaha wa man laha, dan juga dia bisa menemukan al-haq ya melalui alam-alam yang diberikan oleh Tuhan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ahmaduhu ala ni'amihi kulliha, segala puji juga atas nikmat-nikmat Tuhan semuanya. Aku memuji, kata beliau, ahmaduhu ala ni'amihi kulliha, aku memuji kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya semua. Wujudi alaiha dallaha, yang telah menampakkan wujudnya kepadaku dengan bukti-buktinya. Bahatu ilayya wa ilaha, ya, dan dia juga memberikannya kepadaku dengan semua yang mengiringinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan istazalla zallaha, yaitu syahadat di mana kita berlindung kepadanya. Yauma la zilla illa zilluha, di mana hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allazi arsalahu ila junudit tughyan, yang telah diutus kepada kaum ya, kaum yang banyak melakukan tughyan, pelanggaran-pelanggaran ya. Fapallaha, lalu dia berikan dia petunjuk arahan. Wa ilayya layusul awsan fa'azallaha, kepada orang-orang yang menyembah patung-patung lalu menghinakannya. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi, semoga kasih sayang Allah atas beliau dan keluarga dan sahabat beliau, salatan daimatan ya, kasih sayang yang selamanya, ila yaumin tanu kullu zati hamlin hamlaha, sampai hari di mana ya diletakkan masing-masing sesuatu sebagaimana posisinya masing-masing. Wa ba'du, lalu setelah itu, fa inna nahwa ibaratun anil qasdi, bahwasanya nahwu itu adalah sebuah ibarat ya bagi orang yang sebuah cara mencapai tujuan. Fa inna nahwa ibaratun anil qasdi, bahwasanya nahwu itu adalah ibarat dari sebuah tujuan. Wan nasu mukhtalifuna fil maqasid, sementara manusia itu berbeda-beda dalam mencari tujuannya ya. Nahwu adalah tujuan,
sementara manusia bermacam-macam dalam meraih tujuannya. Wa mutafarriquna bil masadiri wal mawaridi, sementara manusia juga ya berbeda-beda di dalam mencapai sumber ya, sumber tujuan dan juga al mawarid, apa yang ia terima. Fawahidun taqwimu lisanihi muballighu ilmihi, fawahidun taqwimu lisanihi muballighu ilmihi, ada seseorang yang bisa menegakkan dengan lisannya, yang bisa menyampaikan kepada ilmunya. Wa wahidun taqwimu jananihi aksaru hammahu, ada juga manusia yang bisa menegakkan sampai kepada ya tingkat yang tinggi untuk mencapai segala keinginannya. Bal awwalu sahibu ibaratin, yang pertama ini disebut dengan ya ibarah isyarat ya, isyarat zahir. Wasani sahibu isyaratin, yang kedua disebut dengan sahib isyarah, orang yang ahli ya di bidang tasawuf, bidang kebatinan. Panaqulu billahi taufiq wa lirasulihi tasdiq, saya katakan hanya Allah lah yang beri taufik dan hanya Rasulullah yang benar-benar tasdik ya. Bab aqsamil kalam, bab pembagian kalam. Qala ahlul ibarah, berkata ahlul ibarah, artinya ahlu nahwu yang konvensional, ahli nahwu yang biasa ya. Aqsamul kalami salah satu, pembagian kalam ada tiga: ismun wa fi'lun wa harfun, ada nama, ada tanda ya, ada Tuhan, ada ciptaan Tuhan, ada pelaku yang menjadi penghubung dalam ciptaan Tuhan. Wa qala ahlul isyarah, berkata ahli tasawuf, orang-orang yang ahli di bidang tasawuf, al usul salah satu, asal itu ada tiga ya, asal dasar itu ada tiga. Aqwalun, yang pertama adalah aqwal, yaitu dua kalimat syahadat ya, itu asal, disebut dengan aqwal karena itu adalah ucapan. Wal af'al, tindakan ya, pekerjaan zahir. Wahwal, yang kedua adalah ya sikap batin ya, sikap batin, ada ucapan, ada tindakan, ada sikap batin, itu dasar ya. Fal aqwal, adapun ucapan yang berbahasa syahadat adalah hiyal ulum, dialah permulaan ilmu ya. Asal segala sesuatu adalah syahadat, disebut dengan ilmu. Wahia muqaddimatun, di mana dia sebagai permulaan ya, sebagai awal, alal amal, atas segala tindakan ya. Jadi syahadat itu sebagai permulaan dalam Islam, sebagai permulaan alam ini juga, karena semuanya lahir dari syahadat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintah kata Rasulullah untuk memerangi manusia sampai dia bisa mengucap la ilaha illallah. Aku diperintah untuk membunuh manusia, memerangi maksudnya di sini ya, memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa iza qaluha, apabila mereka sudah mengatakannya, mengucapkannya, asamu minni, terpeliharalah mereka daripadaku. Apanya yang terpelihara? Dima'uhum, darah mereka sudah terpelihara, tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh disakiti. Wa amwalahum, harta mereka juga telah terlindungi,
tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri, tidak boleh dimusnahkan, ya. Sudah terpelihara berkat la ilaha illallah. Illa bihaqqiha, kecuali dengan jalannya tersendiri, kecuali dengan jalan yang benar baru bisa diambil. Karena ada zakatnya, ada sedekahnya, ya boleh diambil, ya. Dan diambil. Itu juga darahnya, karena dia membunuh maka boleh dibunuh, ya. Karena dia mengalirkan darah orang, maka boleh dialirkan. Karena dia meninggalkan sholat dengan sengaja dan mau tobat, maka dipenggal lehernya. Karena dia berzina muhsan, maka dibunuh, dirajam sampai mati. Itu hak-hak yang bisa ditunaikan sekalipun orang sudah Islam, ya. Sekalipun sudah Islam, kalau memang ada hak untuk mengalirkan darahnya, alirkan, ya. Pada prinsipnya kalau orang sudah bersyahadat, aman semua, sudah dilindungi, ya, dilindungi dirinya, jiwa dan harta, kecuali dengan jalan yang benar, ya. Jalan yang benar itu ya tadi, ia membunuh maka darahnya juga harus dibunuh, dialirkan, ya. Kalau tidak membunuh ya tidak boleh, tidak boleh. Kedua, karena dia berzina muhsan, boleh dibunuh, berarti boleh dialirkan darahnya, dirajam, lempar sampai mati, ya. Atau berzina ghairu muhsan, dipukul 100 kali, ternyata dengan pukulan 100 dia mati, ada apa-apa, ya. Siapa yang suruh, ya. Atau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, disuruh tobat tidak mau, dipenggal lehernya. Atau dia tidak sholat karena berdasarkan kemalas, disuruh juga tobat tidak mau, dipenggal lehernya. Itu jalan-jalan yang benar untuk mengalirkan darah seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Itu juga wa amwalahum, ya, harta mereka, kecuali dengan ada jalan maka bisa diambil, ya. Ada zakat diambil, ada wasiat diambil, ada hutang diambil, ya. Karena itu cara yang benar, kan? Summa tajibul mubadaratu ila salihil a'mal. Kalau sudah kita mengucap kalimat di atas, maka wajib segera untuk melakukan amal-amal saleh. Tidak cukup hanya syahadat, ya. Karena kullu insanin khasirun illal mu'min, kullul mu'min khasirun illal alim, kullul alim khasirun atau halikun illal amil, ya. Kullul amil halikun illal mukhlisin, ya. Semua manusia celaka, akan hancur kecuali yang beriman. Semua yang beriman akan hancur, ya, kecuali yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur kecuali yang mau beramal soleh. Yang beramal soleh semuanya akan hancur kecuali yang ikhlas. Nah, sudah sampai sana, ya. Artinya kullu insan halikun, semua manusia itu kan dalam keadaan rugi. Itu ayat juga di dalam ayat, kan, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, innal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Seolah-olah yang beriman juga rugi, ya. Illa wa amilus shalihat, kecuali yang beramal saleh. Yang bersoleh juga rugi, kecuali tawasau bil haq, ya. Juga rugi kecuali wa tawasau bis sabar. Sabar itu keikhlasan, ya. Ikhlasan, ya, mirip-mirip sudah ayat tadi dengan hadis tadi, ya. Kullu insanin halikun illal mu'minun, ya. Semua manusia akan rugi, akan celaka, binasa kecuali yang beriman. Wa kullu mu'minin, semua yang beriman akan celaka, halikun illal alimun,
kecuali yang berilmu. Beriman dari ilmu juga celaka. Semua yang berilmu juga akan celaka. Illal amilun, kecuali yang mau beramal. Ilmu doang duit, darah pegawai. Sembahyang diulah, puasa diulah, tidak ada pekerjaan, ya hancur juga, rugi juga. Makanya semua kullu alimin halikun illal amilun, kullu amilin halikun illal mukhlisun. Semua yang beramal akan rugi, hancur dan celaka kecuali yang ikhlas. Ya, nah sudah ikhlas selesai sudah. Ya, dari situlah kuncinya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa itu ya. Kullu insanin halikun illal mu'minun, kullul mu'minin, kullu mu'minin, ya itu dijamakkan, kullul mu'minina halikun illal alimun, ya alimun alim, ya. Kullul alimin halikun illal amilun, kullul amilin halikun illal mukhlisun. Yes. Summa ta'til ahwal, ya, kemudian melakukan ibadah batin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu, mendekat dengan cara batin, banyak berhalwat, banyak merenungkan, banyak bertafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbuat zahir, banyak merenung, ya. Setelah berbuat syariat, ya, harus ada amalan batin, bertarekat dan berhakikat. Itu disebut dengan al-ahwal, ya, sikap batin. Kalau amal, sikap jasad, ya, berbuat sholat, puasa dan seterusnya. Itu disebut dengan sholihul a'mal, ya. Setelah kita berucap syahadat, bersaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selesailah itu urutannya, ya. Urutannya berarti bagi tiga juga sudah: syahadat, perbuatan dan kebatinan, ya. Isim adalah nama, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'il adalah tindakan sebagai realisasi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, disebut dengan fi'lun, ya. Fi'lun. Harpun itulah hubungan, ya. Nah, huruf itu tanpa berhubungan tidak ada gunanya, ya. Huruf itu nempel di isim, nempel di fi'il, ya. Makanya dia sebagai penghubung. Maka manusia harus banyak menempel kepada Allah, banyak mendekat kepada Allah, ya, melalui sikap batinnya, ya. Paham ya? Ya, inilah bab kalam. Sudah tadi kemarin kan, tapi itu secara umum. Babul asma wastiqaqiha, bab isim serta sumber-sumbernya, ya, pecahan-pecahannya, gitu ya, sumber-sumbernya atau bentuk-bentuknya boleh, ya, bentuk-bentuknya. Qala ahlul ibarah, berkata ahli nahu, ya, al ismu mushtaqqun minas samwi, isim, kalimat isim itu, ya, terpecah berasal dari kata samwun, ya, yang artinya mulia, atau minas sammatun, yang artinya tanda, ya, boleh mulia, boleh tanda, ya, tanda ada orang mulia, ya, alal khilaf, tanda atas segala perbedaan, ya. Jadi sesuatu yang berbeda kita akan tanda dengan tandanya masing-masing, ya. Percampuran laki perempuan kita tanda dengan tandanya masing-masing,
iman dan muslim kita tanda dengan tandanya masing, itu disebut dengan ismun, ya. Mushtaqun, ada fiil, ada madi, ada mudhari, ada amr, kayak saraf lah, ya. Itu kan mushtaqnya 23, jumlah semuanya 24, ya. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarta, ya, sampai akhir. Atau kalau di bab yang biasa, nasara yansurun, nasrun, nasirun, mansurun, lamma yansuru, la yansuru, la yansuru, liyansur, unsur, la tansur, ansarun, nasratan, nisratan, nusairun, nusriyun, ansaruma, ansarahu, wa ansir bihi. Itu sudah disebut dengan mushtaq, ya. Pembentukan isim dengan berbagai sesuai dengan tujuan makna yang kita cari, ya, sesuai dengan keinginan yang kita akan bentuk. Makanya dia al-ismu minas samawi, samaun, samun kemuliaan, samawun, samawun, ya. Kalau samaun artinya tinggi, ya. Atau juga artinya hujan, ya, boleh. Berarti sama di samawun artinya mulia. Oh, minas sammati artinya tanda. Qala ahlul isyarah, berkata ahli tasawuf, ya, orang-orang yang sufistik, berkata tentang isim dan pecahannya. Ismul abdi, nama hamba, namanya, ya, nama hamba, tandanya seorang hamba lah, ya, tandanya sebagai hamba Allah Ta'ala, ma wasamahullahu Ta'ala bisa bikin, yaitu apa yang telah diberikan oleh Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya, bisa bikin, ya, pada masa terdahulu, itu di lauhil mahfuz, apa, di lauhil mahfuz, ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah di lauhil mahfuz, masyiatahu, sesuai dengan kehendaknya, ya, kepada hamba, berupa min saqawatin wa sa'adatin, berupa kecelakaan dan kebahagiaan. Apakah dia orang beruntung atau orang buntung, ya. Apakah dia muslim atau non muslim, apakah dia miskin atau kaya, sudah Allah sudah tandai hamba-hamba itu, ya, sudah ditakdir sejak dahulu, ya, bisa bikin sejak dulu, ya. Tapi jangan lantas kita tahu konsep ini, kan kita tidak tahu kita termasuk sakawah atau saadah, ya. Jangan mendengar ini, jangan. Tapi ada kita deria, ya, sudah berbuat jahat, ya, sudah ketentuan Allah, kata saya jahat melulu, sudah, jangan, ya. Kita tidak tahu ketentuan sebenarnya itu. Sekalipun kita berbuat baik, belum tentu ketentuan yang sebenarnya, ya. Makanya kita perlu berdoa agar kita istiqomah dalam baik. Andai kata kita sedang jelek, jangan kita patok, wah sudah ketentuan Tuhan jelek untuk saya. Jangan. Kita tidak tahu ketentuan Tuhan yang sebenarnya. Bisa jadi itu rekayasa setan untuk kita, ya, agar kita dibisi-bisi. Wah tadir sida dia, ulang ngaji wah dia mendum. Jangan, ya. Karena kita tidak pernah diberitahu. Sekalipun kita sedang jelek, tidak ada pemberitahuan bahwa kita ketetapan jelek, tidak ada, ya. Sekalipun kita juga baik, tidak pernah kita dengar ketetapan baik itu untuk diri kita, ya. Makanya jangan main-main, ya. Kalau kita sedang jelek, segera berubah, karena ada namanya taubat. Kalau kita sedang baik, jangan bangga dengan baik, ya. Kita tidak tahu akhir diri kita, maka berdoalah, ihdinas siratal mustaqim, sabbit qulubana ala dinik, hawil ahwalana ila ahsani hal. Itu, ya, itu kan doa-doa, cara-cara agar kita tidak tetap di satu tempat. Sekalipun kita sudah ditentukan, tapi tentuan itu kita tidak tahu,
Jangan kita yang putuskan. Jangan, ya. Kita tidak tahu. Kita baru belajar nahwu 1 minggu, belum ngerti apa-apa. Jangan langsung dipatok. Bukan bakat saya. Jangan dipatok. Kurang hobi, ya. Belajar fikih tidak ngerti, langsung ke jurusan saya. Ya baru saja sudah belum jelas, sudah menjurus. Jangan, ya. Karena ketentuan yang dua ini kita belum tahu. Apakah kita termasuk sakowah yang ditentukan dari dulu, ataukah memang, ya, sebagai ujian saja. Apakah kita akan diam dalam konsep itu karena mendengar bisikan-bisikan iblis yang menggoda, ya, atau tidak, ya. Maka di situ perlu ikhtiar. Paman qarrabahu fi sabiqin masyatihi faqad sama qadruhu baina, ya, bariyatihi. Barang siapa yang Allah anugerahkan sejak dulu sesuai dengan kehendaknya, ya, paman qarrabahu, barang siapa yang Allah dekatkan, berikan kebaikan pada saat itu, ya, sesuai dengan kehendaknya, faqad sama qadruhu baina bariyatihi, sungguh dia beruntung, ya, di sisi Tuhan. Walamma dakhala al-ibadu ila maktabit ta'lim, maka tatkala hamba-hamba itu masuk kepada maktabah taklim, yang makom pengetahuan, tatkala hamba-hamba itu sudah mengalami pemahaman, sudah ada pengertian, ya, tali'u adama lauhul wujud, diperlihatkanlah Adam, ya, papan permulaan itu, ya, diperlihatkan Nabi Adam lauhul wujud, bentuk keberadaan asli, ya. Faqara'a, lalu dia membaca, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah telah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama, semuanya. Itu kan pintar Nabi Adam, ya. Semua nama diajarkan dia. Semua nama-nama diajarkan dia. Banyak versi ini, alam tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala jenis puji bagi Allah yang memiliki alam. Alam itu ada yang bilang, ya, 1000 jenis alam, 400 di darat, 600 di laut, ya. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang 14.000 alam, ya. Ada 7.000-nya di darat, sisanya di laut. Ada yang bilang 1000 sama-sama, 500 di darat, 500 di laut. Berbedalah pendapat ulama. Ada yang mengatakan alam itu 18.000, ya. Itu banyaklah. Nanti dibaca di Tafsir Al-Khazin, ya, bagaimana jumlah alam yang Allah ciptakan. Itu masih surat Al-Fatihah, itu di tafsir, ya, tafsir Al-Fatihah masih itu. Maka ketika kita baca Fatihah langsung terus dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaroni abdi, hambaku mengingatku, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hammadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Azzamani abdi, mengagungkan aku oleh hamba-hambaku. Malik yaumiddin. Majjadani abdi, ya, memuliakan aku oleh hamba-hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haza baini wa baina abdi wa baina abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, antara hambaku apa yang ia minta, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haza li abdi, ini untuk hambaku khusus.
li abdi mas'alah, khusus bagi hambaku apa yang mau silahkan. Iya, makanya jawabnya amin. Amin, ya. Ya, jadi amin itu dia bilang fi'il amr, isim fi'il amr. Ada yang menjelaskan adalah ismun min asma'illah. Amin itu adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu. Ketika kita menyebut namanya ini akan selalu dijawab apa yang kita minta. Amin. Ya, gitu. Wa tali'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya lahu syuhada. Ketika Nabi Muhammad diperlihatkan papan kesaksian, ya, lauhus syuhud, ya, papan penyaksian, alam penyaksian, faqila lahu bilisanil hal, maka ditanya kepada beliau dengan cara lisan, ya, lisanul hal, dengan jawaban sikap, ya, bukan jawaban mulut. Ketika Nabi Muhammad melihat, ya, diperlihatkan lauhus syuhud, papan penyaksian, alam penyaksian, alam mukasyafah itu, ya, alam yang kelihatan. Beliau ditanya, beliau dijawab dengan lisanul hal, ya, bukan lisanul maqal, dengan sikap. Nahnu natla'uka ala kulli wujudin, kami memilihmu, ya, kami memperlihatkanmu atas segala yang ada. Summa khutiba biqaulihi, kemudian Nabi dihitop, ya, dengan firman-Nya mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Falamma qara'ah, maka tatkala Nabi Muhammad membaca ayat ini, wa addaba, langsung beliau dimuliakan, ya, dimuliakan, wa huzziba, lalu dibersihkan, disucikan, ya, disucikan, dimuliakan dan disucikan dari segala bentuk kekotoran. Qila ya Muhammad, beliau dipanggil, hai Muhammad, qad arabtana, kata Allah, engkau telah mengetahui kami, bil asma'i was sifat, melalui nama dan sifat. Nah, coba lihat ini kan, Rasulullah diperkenalkan Allah melalui nama dan sifat, bukan dengan zat, ya, nama dan sifat. Berarti yang dikenal itu namanya dan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, sifat-sifat. Fata'arrafa ilaina bizzat, ya, lalu engkau mengenal kami, engkau sampai kepada kami sampai mengetahui dengan zat, ya, dengan zat, awalnya dengan asma dan sifat. Fata'arrafu ilaina bizzat, lalu kamu mengenal kami secara zat, ya. Iqra, kalau begitu bacalah, rabbukal akram, bacalah karena Tuhanmu maha mulia. Dia lihat bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala secara zat. Masya Allah. Qulillah, ya, katakan Muhammad, ya, qul Allah, katakanlah Allah lah yang melakukan semua itu, Allah lah yang menciptakan semua itu, Allah lah yang menghendaki semua itu, ya. Summa, kemudian setelah kau jelaskan semua kepada mereka, tapi mereka tidak mau, ya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, seharusnya apa yang didatangkan Nabi kau ambil. Wa ma nahakum anu pantahu, apa yang dilarang olehnya kepadamu, ya tinggalkan. Sudah kujelaskan semua, tapi mereka tidak mau, ya zarhum, tinggalkan mereka. Jadi urus selalu, tinggalkan mereka, biarkan mereka, bi khawdihim, ya,
Yal'abun, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Ya, yal'abun, bermain. Bi khawdihim, bi dolalatihim. Ya, biarkan mereka bermain dalam kesesatan. Sudah diajar dia sadu. Semata kita baik Allah kan? Sudah dijanji juga tidak percaya. Sudah dibawa perang juga tidak percaya. Ya sudah. Kalau sudah kau sampaikan semua, ya zarhum, tinggalkan mereka. Bukan urusan kamu untuk menuju ke mereka. Hanya tugasmu hanya menyampaikan saja. Balik, ya. Hanya menyampaikan. Biarkan mereka di mana? Fi khawdihim, di dalam kesesatan mereka. Jangan, tidak usah kau sedih, ya. Tidak usah kau tangisi sekalipun pamanmu, ya sudah. Yal'abun, mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Mereka anggap apa aja kan, ya. Biarkan mereka bermain. Kalau mau bermain, ini An-An'am, ya. Insyaallah. Ini ayat biasa, tapi ayat tasawuf ini, ya, ayat tasawuf. Kenapa di kalimat ini ada bismi rabbika? Karena diawali dengan fi'il, ya, maka muncul alif ba-nya. Iqra bismi, ada alifnya. Tapi kalau tidak ada iqra, maka sambung dia bismi tanpa alif, makanya bismillahirrahmanirrahim, tidak ada alifnya di situ, karena tidak ada fi'il yang mendahuluinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aja. Kenapa ada alifnya? Kan sama saja sebenarnya, ya. Tapi didahului oleh fi'il iqra bismi, ya. Jadi ada alasan mengatakan kenapa tidak dihilangkan alifnya, litakhfifil lisan, untuk meringankan bacaan, ya. Seolah-olah orang tidak ngerti aja. Iqra basmi, ini kan basmi. Apa yang ada basmi mana? Ya. Iya, karena ada alif kan tidak layak dibaca bis kan, padahal itu adalah hamzah wasl. Iqra bismi rabbika, ya. Di sini tentang bismi rabbika. Kalau basmalah bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan. Rabbu kalau di al-alamin, alhamdulillahi rabbil, ya. Rabbi makna malikil alamin, ya. Segala jenis puji bagi Allah sebagai pemilik alam, ya. Rabbul alam. Falamma ghaba 'anil ismi wajadal musamma, ya. Tatkala sudah gaib, sudah tidak melihat lagi dari yang punya nama, maka yang ditemukan al-musamma, yang dinamakan. Ya jelaslah. Karena yang namanya tidak ada, ya tinggal yang dinamakan. Ya. Ya. Tadi namanya doang, sekarang barangnya doang, ya tinggal dimakan, bukan dinamakan. Falamma ghaba 'anil ismi, tatkala sudah gaib, sudah hilang dari yang punya nama, ya, wujidal musamma, maka ya tinggal ditemukan al-musamma, yang dinamanya. Walamma a'rada lil fi'li, ya, tatkala berpaling dari semua perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, halal harfal muamma, terbukalah huruf-huruf jenis-jenis, ya, al muamma ay al makna allazi la yusamma, makna-makna yang tidak dinamakan lagi, ya. Itulah dia, itu, ya, yang bukan dinamakan lagi. Dialah zat, dialah, ya, Allah Subhanahu taala. Tatkala tidak ada nikmat, tatkala tidak ada lagi perbuatan, hanya perbuatannya, tatkala tidak ada lagi nikmat, hanya nikmat kepadanya, disitulah kita menemukannya, ya, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak lagi nafsu, tidak lagi ada hawa, tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi diri kita, yang hanyanya Dia, ya. Ketika kita sholat, disinilah kita tahu ternyata yang sholat itu adalah yang menciptakan sholat itu sendiri. Iya, jadi memang itu keyakinan tingkat tinggi juga harus itu, ya. Kalau kita yang sholat berarti masih kita istirok, masih mensekutukan Tuhan. Ya. Kalau kita masih yang sholat, ya itu namanya apa namanya? Ya? Kalau bahasa buku, kita ngambil kata orang tapi kita anggap ilmu kita, itu namanya, ya. Boleh enggak begitu? Enggak boleh kan? Iya, harus kita pair. Boleh kita ngumpulin tapi perjelas, oh ini ilmu orang gitu. Jangan milik orang kita akui gitu loh. Ya, begitu juga di bab sholat itu. Hidup ini hidup Tuhan, tenaganya tenaga Tuhan, kemauan Tuhan, semuanya Tuhan. Kok mengaku saya yang sholat? Hah? Ya, gitu. Makanya ndak boleh, ya. Yang sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma ditampakkan lewat kita, ya. Kok Tuhan yang sholat? Nah gitu jadinya kan? Iya. Tapi hakikatnya Tuhanlah yang sholat. Maka jangan tinggalkan. Karena meninggalkannya berarti meninggalkan Tuhan. Meremehkannya meremehkan Allah. Menjauhinya menjauhi Allah. Lalu surga kau minta, Tuhan kau jauhi, gimana itu? Hah? Gimana kira-kira? Nah, ya. Bisa enggak? Enggak bisa, ya. Iya, enggak bisa. Nanti dipelajari namanya alat ma'rifat, ya. Mengenal alat ma'rifat. Itu sudah yang pertama, itu harus kita yakin yang sholat itu Allah. Tapi yang salah pahamnya, dia tidak sholat karena yang diyakini yang sholat Allah. Saya manusia, tidak perlu sholat. Itu salah lagi, ya. Dia tidak tahu bahasa pinjaman, ya. Dia tidak tahu bahasa hakikat. Itu. Kita ini di dunia kasar, maka lakukan tetap yang kasar itu. Ketika kita meyakini halus, maka itu yang kita maksud kehalusan. Ngerti maksudnya? Kita ini berada di alam kasar, lakukan kasar syariat itu. Hukum zahir itu lakukan. Ketika kita sudah masuk ke dalam, oh sebenarnya yang sholat adalah Allah. Ini bentuk ya tawaduk kita, supaya kita tidak sombong. Minimal lah kita bilang, saya sholat bukan kemauan saya, Tuhan yang menjalankan saya, Tuhan yang menghendaki saya. Kalian andai kata Tuhan tidak kasih petunjuk, bagaimana bisa sholat? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati kita bilang berangkat, enggak berangkat kita. Ya, itu bisa dikelirkan bahasa ini. Ya, jangan seperti mereka. Karena pada sholat, saya kan manusia, yang sholat kan Allah. Nah, salah lah. Tidak bisa memasang bahasa. Ya, ketika kita bersyariat kasar, ya kita yang sholat. Ketika ditanya halus, jawablah yang halus, jangan dicampur baur, ya. Tempatkan sesuatu sesuai dengan makomnya, itu yang benar, ya. Sebenarnya ketika kita bersyariat, kita sudah semuanya sebenarnya. Kita sudah bertarekat, kita sudah berhakikat, kita juga sudah bermarifat, ya. Makanya diawali dengan takbiratul ihram, itu adalah syariat pertama itu. Didahului salat dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan hal-hal yang sifatnya mengurangi kesempurnaan Tuhan, sifat-sifat hal-hal yang sifatnya menodai ya ketinggian Allah, menodai nama-nama Allah, persaingan-persaingan yang sifatnya mustarak dengan Allah, mensekutukan Allah. Di situ makanya muncul kalimat Allahu Akbar sebagai takbir yang mengharamkan. Yang sebelumnya adalah halal, halal bicara, halal makan, halal jalan,
halal semuanya, tiba-tiba kalimat takbir datang, Allahu Akbar, haramlah dengan takbir itu. Ya, haram menyamakan Tuhan, haram merasa ada selain Allah, haram mengadakan apapun selain Allah, haram mengingat apapun selain Allah, haram merasakan apapun selain Allah, haram meyakini apapun selain Allah. Jadi hanya Allah saja. Ya, maka namanya pantas takbiratul ihram. Apa itu takbirnya? Takbir kan? Habib Rizik, Allahu Akbar. Takbirnya ucapan Allahu Akbar. Ya, ucapan yang betul-betul membesarkan Allah Subhanahu. Berarti yang lain jangan diucapkan. Ucap ini nampak, lebih-lebih yang tidak nampak ya selesaikan, hilangkan. Jangan juga kau besarkan selain Allah. Kalimat rasa ya, jangan juga kau rasakan selain Allah. Kalimat pikir jangan kau pikirkan selain Allah. Kalimat Allah di sini yang kita pikirkan namanya dan sifatnya, dan tugas kita itu yang kita pikirkan. Saya sedang jadi hamba, tugas saya sedang sholat, ya sholatlah. Apa di sholat? Sedang nyambung, sambunglah dirimu dengan Allah. Sholat, sambung. Ya, tuh. Makanya ketika nyambung dengan Allah, jangan sampai Allah terkalahkan oleh yang lain. Iya, coba. Ketika Anda nyambung dengan pacarnya, lalu menceritakan orang lain di depannya, kan lucu juga. Ya lucu lah. Ketika kita nyambung, yang cocok hanya ke dia. Sanjung kehebatan dia, angkat nama-namanya, sanjung sifat-sifatnya, gitu. Di depan pacarnya yang disanjung orang lain, gimana? Setuju tidak itu pacarnya? Manusia saja sama-sama keroboknya juga sudah tidak setuju, bagaimana dengan Allah? Ya, iya. Salat itulah penyambung. Jangan nyambungnya sesaat. Makanya setelah sesaat kita nyambung, sambung dengan isinya. Ya, sambung. Itu sebabnya aqimus sholat. Ketika kita sholat untuk melakukan intinya saja, baru setelah itu isinya kita suruh sambung. Isi sholat, ucapan yang baik, ya sikap yang baik, pekerjaan yang baik, niat yang baik, dan itu yang menjadi isi sholat itu. Kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tetaplah kita disebut sholat. Ya, sholatud daimun, allazina hum fi sholatihim daimun. Mereka orang-orang yang selalu dalam sholatnya. Kapan sholatnya? Ketika mati. Kalau sudah mati, itulah assalamualaikumnya. Selesai sholat kita. Ya.